Di tengah malam yang sunyi di Yogyakarta, sebuah amarah tiba-tiba meledak. Bukan karena pembunuhan, bukan pula karena perampokan, melainkan karena segelas kopi yang datang terlambat 10 menit. Namun keterlambatan itu berubah jadi petaka. Jerit kesakitan terdengar di depan sebuah rumah. Dan malam itu jaket oranye membanjiri jalanan. Bukan untuk mengantar pesanan, tapi untuk menuntut keadilan. Selamat datang di Sekilas Horor, tempat di mana kisah kriminal, misteri tak terpecahkan, dan cerita horor yang terlupakan kembali hidup. Di balik setiap peristiwa, selalu ada sisi gelap yang jarang terlihat. Bersiaplah, karena apa yang akan kamu dengar bisa saja terjadi lebih dekat dari yang kamu kira. Sebelum cerita ini dimulai, siapkan diri, siapkan iman, dan jangan lupa, siapkan cemilan. Di sebuah sudut kota Yogyakarta yang biasanya tenang, pecah sebuah kisah yang mendadak viral dan membakar emosi banyak orang. Bukan sekedar kabar ringan, tapi sebuah kejadian nyata yang menyurut amarah, terutama di kalangan pengemudi ojek daring. Kisah ini bermula dari seorang pelanggan yang mengaku sebagai anak pelayaran. Ia bersikeras menuntut ketepatan waktu kepada seorang driver Shopee Food yang terlambat. Tapi bukan hanya keluhan biasa. Ia membentak dengan kasar dan lebih parah lagi, melakukan kekerasan terhadap pasangan driver tersebut. Kekacauan itu tak berhenti di sana. Keluarga dari pihak customer justru ikut memperkeruh suasana. Mereka bukannya meredam emosi, malah membantu dalam luapan kemarahan yang tak terkendali. Padahal, alasan keterlambatan sudah jelas. Terjadi double order dan kemacetan panjang yang tak bisa dihindari. Namun, permakluman seolah tak punya tempat. Kemarahan yang berlebihan itu pun memicu permasalahan dalam skala besar, hingga akhirnya berujung pada laporan resmi ke pihak kepolisian. Rumah sang pelanggan pun digeruduk oleh para driver ojol dari seluruh penjuru Yogyakarta. Kasus ini menjadi topik hangat, bukan hanya karena kekerasannya, tapi karena simbolisasi ketidakadilan yang dirasakan oleh mereka yang menggantungkan hidup di jalanan. Peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Juli, di wilayah Sleman, Yogyakarta. Sepasang kekasih yang telah berjuang bersama dalam sunyi malam menjadi tokoh utama kisah ini. Perempuan itu bernama Ayuning Tias. Malam itu, ia memutuskan menemani kekasihnya, Arseto Duta, yang bekerja sebagai driver ojol. Mereka tak berniat cari masalah, hanya menyelesaikan urusan kampus dan memberi pakan kucing. Waktu terus bergulir, sambil mengejar efisiensi. Ayu memilih ikut Arseto menarik orderan malam itu. Saat mereka sedang berada di toko pakan, tiba-tiba notifikasi Shopee Food masuk. Sistem mengatur auto accept dan mereka menerima 2 pesanan sekaligus. Satu dari Fore Cafe, satu lagi dari sebuah tempat makan sambal pedas. Arseto langsung merasa cemas. Ia tahu bahwa pesanan dari tempat makan sambal itu butuh waktu lebih lama untuk disiapkan. Bisa berjam-jam. Ia tak ingin pelanggan dari Fore Cafe menunggu terlalu lama, maka ia ambil inisiatif menghubungi customer pertama, si pemesan dari Fore Cafe. Tapi bukannya menerima penjelasan, suara di ujung telepon justru terdengar ketus. Tanpa basa-basi, sang pelanggan berkata, "Pokoknya harus on time, gak mau tahu." Khawatir dan merasa tertekan, Arseto segera mengebut ke Fore Cafe. Namun setibanya di sana, kenyataan kembali menghadang. Kopi yang dipesan masih dalam proses dan ada antrean. Saking tak enaknya hati, Arseto sempat bicara ke staf resto bahwa customernya sudah marah-marah. Tapi apa daya, sistem tetap sistem, ia harus sabar menunggu. Setelah kopi siap, mereka langsung bergegas ke tempat sambal spesial. Namun lagi-lagi, pesanan di sana juga belum selesai. Mereka harus kembali menunggu. Antrian panjang dan proses yang lambat seolah mempermainkan waktu. Begitu semua pesanan lengkap, mereka segera menuju rumah customer pertama. Arseto kembali menebut, namun malang tak dapat ditolak
Di tengah jalan mereka terjebak kemacetan total akibat kirap budaya. Tak mungkin bergerak maju. Dengan nada panik, mereka kembali menghubungi sang pelanggan, menjelaskan kondisi jalan. Tapi lagi-lagi, responsnya mengejutkan. Ia berkata, "Biar bintang yang berbicara." Ucapan itu terdengar aneh. Tak ada empati, hanya sindiran yang membingungkan. Ayu mulai merasa ada firasat buruk, merasa harus berjaga-jaga. Ia pun mengambil ponselnya dan mulai merekam. Sesuatu dalam dirinya merasa ini bukan sekedar keterlambatan biasa. Apalagi, sistem Shopee Food memang mencatat notifikasi keterlambatan jika melebihi 5 menit dari estimasi. Akhirnya mereka tiba di depan rumah customer. Dengan penuh kelelahan dan tekanan, Arzeto menyerahkan makanan. Ia berniat segera pergi. Tapi sang customer malah menyambutnya dengan nada sinis. "Kira-kira dikasih bintang berapa, Mas?" Arzeto menjawab dengan rendah hati. "Bintang 5, Mas. Karena itu berpengaruh ke performa." Suasana makin memanas. Bukan mereda, justru perdebatan terus berlanjut. Arzeto, sang driver Shopee Food, berusaha menjelaskan bahwa keterlambatan ini terjadi karena sistem aplikasi yang otomatis menerima 2 pesanan sekaligus. Namun, penjelasan itu tak digubris. Pelanggan tetap bersikeras, menolak untuk memahami. Ayu, sang kekasih, mencoba menengahi, menjelaskan kembali duduk perkara dengan tenang. Tapi reaksinya menyakitkan. Ia malah dihina. Yang kerja siapa? Yang jawab siapa? Bentak sang pelanggan dengan nada merendahkan. Situasi semakin keruh. Pelanggan itu kemudian membanggakan statusnya. Ia mengklaim sebagai orang pelayaran, harus disiplin, harus on time, tak bisa ada toleransi. Baginya, segala hal harus berjalan sesuai waktu. Disiplin adalah segalanya. Ayu merespons, "Memangnya apa hubungannya dengan pelayaran?" Tak lama kemudian, datang seorang pria lain. Bukan dia yang terlibat awalnya, tapi ikut tersulut emosi. Tanpa aba-aba, ia ikut marah-marah. Keributan pun makin tak terkendali. Kengerian meledak ketika teman-teman dari sang pelanggan mulai melakukan kekerasan fisik terhadap Ayu. Mereka tak hanya berteriak, tapi juga mengangkat kerah bajunya. Tangan dan wajah Ayu lecet karena cakaran kuku-kuku tajam. Luka itu bukan hanya fisik, tapi juga batin. Harapan akan dilerai pun pupus. Keluarga pelanggan yang ada di tempat kejadian bukannya menenangkan, malah ikut campur dengan emosi yang sama panas. Mereka menyerang. Ayu dijambak dari 2 arah, kiri dan kanan. Kacamatanya terlepas, pandangannya kabur. Situasi di depan rumah itu berubah menjadi ladang kekerasan yang brutal. Dalam rekaman video yang kemudian tersebar, terlihat satu orang pria yang paling keras berteriak. Ia tak hanya marah, tapi juga melontarkan makian sambil melakukan kekerasan fisik. Tubuh Ayu terjatuh. Namun ia berusaha bangkit lagi dengan sisa tenaga yang ia punya. Beruntung, warga sekitar mulai berdatangan. Mereka datang sebagai penyelamat yang tak disangka. Beberapa mencoba melerai dan menyingkirkan massa. Dalam kekacauan itu, Arzeto dan Ayu berhasil menyelamatkan diri. Mereka kabur dari lokasi yang berubah menjadi arena kekerasan. Meski tubuhnya luka, Ayu tetap kuat. Ia segera melakukan visum. Luka di wajah dan tangannya menjadi bukti sah. Begitu juga trauma yang menggerogoti batinnya. Dengan penuh keberanian, ia melaporkan semuanya ke Polresta Sleman. Ia tak terima, karena ini bukan sekadar kekerasan fisik. Ini menyangkut martabat. Berita itu menyebar dengan cepat. Getarnya terasa ke seluruh penjuru Jogja.
para driver Shopee Food pun tak tinggal diam. Bagi mereka, ini bukan soal keterlambatan kopi. Ini tentang bagaimana profesi mereka direndahkan, bagaimana harga diri mereka diinjak hanya karena dianggap hanya seorang driver, dianggap tak punya martabat, dianggap harus tunduk pada kedisiplinan semu ala pelayaran yang tak tahu kondisi di lapangan. Mereka menyatakan, ini harus dihentikan. Tanggal 4 Juli, Kamis, malam menjelang Jumat dini hari, antara pukul 00.30 sampai 02.30, ratusan driver Shopee Food tumpah ruah di kawasan Sidoar Arum, Godean, Sleman. Tujuan mereka satu, rumah sang pelanggan. Jalan menuju rumah itu berubah menjadi lautan oranye, warna jaket khas mereka. Begitu banyak yang datang, hingga akses dari lampu merah menuju ke rumah yang berjarak 250 meter pun tersumbat total. Tak ada yang berani mendekat. Pelanggan itu tak muncul. Ia bersembunyi. Takut keributan makin menjadi. Polresta Sleman pun menurunkan hingga 20 personel untuk menjaga keamanan. Namun, eskalasi sulit dicegah. Fasilitas umum rusak. Bahkan, mobil polisi pun jadi korban perusakan. Situasi genting. Polisi akhirnya mengumumkan bahwa pelaku telah diamankan di Polsek Godean. Sebagian driver menuju ke sana, sementara sisanya masih bertahan di sekitar rumah hingga pukul 02.30 dini hari. Di Polsek, polisi menjelaskan bahwa pelaku telah resmi menjadi terlapor. Mereka sedang menimbang pasal apa saja yang bisa dikenakan dalam kasus ini. Pihak kepolisian mulai memproses laporan. Pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 315 KUHP tentang penghinaan dengan ancaman pidana hingga 5-7 tahun penjara. Namun, terbuka pula kemungkinan adanya pendekatan restoratif justice yang memungkinkan penyelesaian damai antara kedua belah pihak dan pengurangan ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Salah satu pelaku yang akhirnya diketahui bernama Takbirda pun diminta untuk membuat video klarifikasi. Dalam video itu, ia menyampaikan permintaan maaf, mengaku siap menerima semua konsekuensi atas perbuatannya. Tapi rekaman itu justru memicu kemarahan publik. Wajahnya dianggap songong. Netizen menilai permintaan maaf itu terasa hambar. Apalagi mengingat bagaimana ia sebelumnya terekam dengan lantang memaki-maki dan melakukan kekerasan. Saat berada di puncak konflik, ia begitu percaya diri. Tapi ketika giliran dilaporkan, sikapnya berubah drastis. Takut, menyesal, dan tak lagi menunjukkan taringnya. Lalu terkuak satu fakta mengejutkan yang memperkeruh keadaan. Ternyata pelaku bukanlah orang pelayaran seperti yang selama ini ia akui. Klaimnya hanyalah bualan. Fakta sebenarnya, ia bekerja di bagian pelayanan atau servis dan berdomisili di Kalimantan. Kebenaran ini dikonfirmasi langsung oleh ketua RT tempat tinggalnya. Saat itu, ia tengah berada di Bantul hanya untuk mengunjungi orang tuanya. Semua sandiwara itu, ngaku-ngaku anak pelayaran, bicara soal disiplin layaknya militer, ternyata hanya kedok untuk menyombongkan diri. Tujuannya seolah-olah ingin merendahkan profesi lain, menempatkan diri di atas para driver ojol. Ironisnya, permasalahan ini hanya berawal dari segelas kopi yang terlambat. Keterlambatan yang bahkan tak sampai 10 menit, tapi diperlakukan seolah mereka telah membuat kesalahan fatal. Dampaknya meluas. Masyarakat mulai salah paham terhadap profesi pelayaran secara umum. Padahal,
Tindakan arogan itu datang dari satu oknum yang mengaku-ngaku, mencoreng nama baik profesi yang sama sekali tidak ia wakili. Namun dari tragedi itu, satu hal menjadi sangat jelas. Solidaritas para driver Shopee Food begitu kuat. Mereka tidak membiarkan rekan seprofesi diperlakukan semena-mena. Aksi penggerebekan massal ke rumah pelaku adalah bukti nyata bahwa mereka siap melindungi satu sama lain. Tak hanya itu, netizen pun turut bereaksi. Titik lokasi rumah pelaku di Google Maps diberi label Rumah Pirda. Ratingnya turun drastis, dibanjiri bintang 1 dan komentar hujatan. Lalu, apa yang bisa dipetik dari semua ini? Pertama, sebagai manusia dewasa yang bijak dan berpendidikan, hargailah semua profesi. Driver ojol bukanlah pekerjaan rendahan. Mereka bertarung dengan waktu, cuaca, dan lelah demi mencari nafkah halal. Itu adalah sesuatu yang mulia, bukan untuk dipandang sebelah mata. Kedua, jangan kalah oleh ego. Hanya karena kopi terlambat beberapa menit, tak seharusnya menciptakan drama besar. Emosi yang meledak karena lapar atau lelah bisa menghancurkan lebih dari yang disadari. Ketiga, empati adalah kunci kedamaian. Di balik helm dan jaket ojol, ada manusia yang sedang berjuang. Mereka mungkin terlambat, tapi mereka tetap berusaha sopan dan menghormati. Cobalah bertukar tempat, maka kamu akan tahu rasanya berdiri di posisi mereka. Keempat, jangan mudah tertipu oleh pencitraan. Lim sebagai anak pelayaran berbicara soal disiplin dengan gaya arogan. Ternyata hanya tipuan. Jangan mudah percaya pada mereka yang paling lantang berbicara. Kadang suara paling keras datang dari niat paling rusak. Kelima, solidaritas itu penting, tapi harus tetap elegan dan terkendali. Aksi ratusan driver ojol memang menunjukkan persatuan yang luar biasa. Namun, ketika fasilitas umum dirusak, seperti mobil polisi yang jadi korban, maka perjuangan itu bisa menjadi bumerang. Pesan menjadi kabur. Nama komunitas pun bisa ikut tercoreng. Perjuangan harus tetap dalam koridor tertib, agar pesan sampai dan kehormatan tetap terjaga. Kisah ini menjadi pengingat besar bagi semua pihak bahwa rasa hormat, empati, dan pengendalian diri jauh lebih penting daripada sekedar status sosial atau ego pribadi.